masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke Bapak Ibu, sangat disayangkan ini adalah pertemuan terakhir. Dan Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan lagi bahwa kompetensi manajerial itu ada 8 aspek yang harus Bapak Ibu tetap ingat gitu. Ada integritas, ada kerjasama, ada komunikasi, ada orientasi pada hasil, ada pelayanan publik, ada pengembangan diri dan orang lain, ada mengubah perubahan atau manajemen perubahan, dan ada pengambilan keputusan. Ini harus Bapak Ibu ingat gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi soal-soal ini biasanya kalau integritas itu yang diperhadapkan dengan manipulasi data, yang diperhadapkan dengan Anda harus berbuat tidak baik gitu. Nah, di sini yang terdapat menolak menerima itu, Bapak Ibu. Oke ya, kita lanjut di sosial kultural. Ini yang paling gampang. Bapak Ibu cukup menjadi bagaimana berperilaku baik, bagaimana bisa peka terhadap persatuan, bagaimana peka terhadap keberagaman, bagaimana empati gitu. Bagaimana Bapak Ibu harus berhubungan sosial dengan baik. Kalau pada manajerial. Jadi 91 soal 91 sampai dengan soal jadi 91 sampai dengan 135 itu dikerjakan ini mansos. Jadi manajerial sosial kultural. Wawancara itu punya waktu tersendiri nantinya Bapak Ibu punya nanti ada sesi menyelesaikan ini dulu baru wawancara. Nanti tunggu di hari H nanti tanya ke teman-teman yang mau ujian besok. Kalau wawancara Bapak Ibu tetap harus ingat bagaimana jujur, bagaimana komitmen, bagaimana adil, bagaimana beretika, bagaimana patuh. Mansos one diacak tidak diacak ya sesuai dengan yang ada. Nah, sekali lagi saya ingin menjelaskan tips dan trik bagaimana menjawab soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agil Hamda. Terima kasih Pak ya, sudah mengirimkan sesuatu ke kami yang luar biasa. Semoga beliau ada di sini. Nah, bagaimana dengan tips itu Bapak Ibu? Ingin saya jelaskan lagi. Ingat Bapak Ibu, kalau pada manajerial kita harus memposisikan diri sebagai pimpinan, memposisikan diri sebagai bagian dari organisasi. Bagian dari organisasi ini maksudnya Bapak Ibu sebagai staf, Bapak Ibu sebagai kepala bidang, Bapak Ibu sebagai ketua tim, Bapak Ibu sebagai anggota, Bapak Ibu sebagai koordinator. Nah, ketika Bapak Ibu diposisikan seperti itu, maka Bapak Ibu harus pilih jawaban yang aktif, bertanggung jawab, dan solutif. Jadi kita mengutamakan organisasi dan hasil kerja jangka panjang, Bapak Ibu. Ingat, selalu hindari jawaban menghindar, menyalahkan, atau pasif biasanya. Menyalahkan orang lain, menghindari, mengabaikan, tidak peduli, gitu. Bagaimana trik khususnya, Bapak Ibu? Harus diingat ini, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau soalnya tentang konflik, ingat, kalau soalnya tentang konflik, kita pilih koordinasi atau diskusi terbuka. Ini kan selalu ada di soal nih. Kalau soalnya tentang hasil, Bapak Ibu, maka kita pilih manajemen waktu dan prioritas. Kalau soalnya tentang perubahan, kita pilih jawaban mana yang mendukung perubahan atau transisi. Biasanya ini dari era digital ke era teknologi. Kemudian pendampingan. Biasanya ada rekan senior yang tidak peduli dengan perkembangan. Jadi kalau soalnya tentang laporan data, maka kita pastikan jujur dan transparan. Itu aja sebetulnya Bapak Ibu di manajerial. Bagaimana dengan sosial kultural Bapak Ibu dengan aspek yang ada? Kita tunjukkan bahwa kita menghargai perbedaan dan mau beradaptasi. Kita pilih jawaban inklusif, empati, membangun harmoni.
Hindari sikap memaksa budaya sendiri atau mengabaikan pendapat orang lain. Itu harus dihindari. Kita harus menghargai kritikan, menghargai pendapat orang lain. Nah, kalau ada soal tentang keberagaman, budaya agama, maka kita pilih jawaban bagaimana kita menghargai waktu, bagaimana kita menghargai kebiasaan mereka, dan bagaimana kita menghargai nilai setempat. Nilai budaya-budaya yang ada di tempat kita bekerja. Kalau soalnya tentang konflik, Bapak Ibu, mohon maaf, kalau soalnya tentang rekan kerja bareng, maka kita pilih pendekatan persuasif dan integrasi. Kalau soalnya tentang konflik lintas suku budaya, kita pilih bagaimana kita mengajak dialog dan menyusun kesepakatan bersama. Ini Bapak Ibu, jadi yang bingung coba dibaca lagi yang ini ya, yang tips dan ini. Semoga ini bermanfaat. Atau Bapak Ibu punya tips yang lain juga tidak, sebetulnya tidak masalah. Bagaimana dengan wawancara Bapak Ibu? Di wawancara itu kan Bapak Ibu harus jujur, Bapak Ibu harus komitmen, Bapak Ibu harus adil, Bapak Ibu harus beretika, Bapak Ibu harus patuh. Nah, kita harus menunjukkan bahwa kita punya prinsip, kita jujur, kita berani bertindak yang benar. Jawaban yang terbaik misalnya, kita harus menegakkan aturan, menjaga profesionalisme, dan mampu membedakan bahwa itu benar atau bahwa itu salah. Jika berhadapan dengan soal, dengan pelanggaran, maka kita pilih sikap melapor dengan data. Ingat, melapor dengan data atau punya fakta, punya bukti, sesuai dengan prosedur. Jika berhadapan dengan konflik nilai misalnya, maka kita pilih sikap menjunjung etika dan rasa hormat. Jika tentang aturan tegas, tidak boleh kompromi. Kita harus patuh tegakkan sistem. Jika menyangkut teman dekat, maka utamakan objektivitas dan tanggung jawab. Biasanya Anda punya rekan kerja yang dekat dengan Anda dan dia meminta bla bla bla. Itu sudah banyak di soal yang kita bahas. Nah, ini tidak perlu kita bahas. Ini baru kita bahas di tadi malam. Ini juga. Oke, Bapak Ibu. Jadi kita sudah mau mulai ya. Meskipun saya berat, sebetulnya malam ini adalah malam terakhir untuk manajerial. Bapak Ibu, sekali lagi atas nama pribadi saya mohon maaf jika soal-soal kami membingungkan dan jika soal-soal kami tidak masuk akal menurut Bapak Ibu. Silakan, nomor 1. Anda adalah seorang staf organisasi satu hal yang Anda menemukan bahwa dengan kecil. Langsung saya bahas nomor 1 karena nomor 1 sudah paling banyak dibahas kecuali nomor 2 dan seterusnya. Banyak, oke, semua jawab A ya. Anda adalah seorang staf administrasi di instansi pemerintah. Suatu hari Anda menemukan bahwa rekan kerja Anda melakukan manipulasi data kehadiran untuk mendapatkan tunjangan tambahan. Tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini, dan jika Anda melaporkannya, kemungkinan besar hubungan kerja Anda dengan rekan tersebut akan menjadi tidak baik. Namun jika Anda diam, Anda merasa bersalah karena mengetahui ketidakjujuran tersebut. Apa yang Anda lakukan? Tindakan awal. Saya ke opsi B dulu yang jawab B. Langsung melaporkan. Ingat Bapak Ibu, ingat. Langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasan. Tidak semua memanipulasi itu langsung dilaporkan ke atasan. Ini Bapak Ibu tindakan tegas. Bentar saya jelaskan dulu. Ini betul tindakan tegas. Langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasan tanpa membicarakannya lebih lanjut dengan rekan kerja. Ada di tadi Bapak Ibu ya, di sebelumnya. Kalau ini Bapak Ibu tindakan tegas tapi bisa dianggap kurang etis tanpa memberitahu terlebih dahulu ke pihak atau ke teman Anda.
Jadi tidak semua manipulasi data itu, ingat ini manipulasi data kehadiran gitu, untuk mendapatkan tunjangan. Ini kerugiannya tidak ke instansi yang terlalu besar, Bapak Ibu. Jadi ingat, coba di sini melaporkannya kan. Kemungkinan besar hubungan kerja Anda dengan rekan tersebut akan menjadi tidak baik. Namun jika Anda diam, Anda merasa bersalah karena mengetahui ketidakjujuran. Anda di sini siapa? Anda adalah seorang staf, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus diskusi terbuka atau kita harus ke personal. Kita harus membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan rekan tersebut. Ini poinnya 4 kalau Bapak Ibu menjawab B. Setelah kita berbicara, kita harus sarankan kepada dia untuk memperbaiki kesalahan sebelum Anda melapor ke atasan. Artinya opsi B ini adalah opsi kedua setelah ini dilakukan. Baru kita ke sana. Antara melaporkan atau tidak bingung. Bapak Ibu, kalau ada tindakan awal misalnya, kalau konteks soalnya, jadi kalau yang menunjukkan integritas dan juga memberi kesempatan rekan kerja memperbaiki diri itu ada di sini, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan memanipulasi data laporan, gitu ya, data laporan, dan Anda sudah menegur di sini, maka itu langsung melapor gitu. Jadi ini antara dua orang, Bapak Ibu ya. Ingat, kalau antara dua orang gimana? A itu 4. A itu 5, Bapak Ibu. Karena A itu menunjukkan integritas dan juga memberi kesempatan rekan memperbaiki diri. Ini langkah bijak sebelum kita eksekusi. Nah, Bapak Ibu, tidak selamanya kita langsung melapor ke atasan, Bapak Ibu. Ada manipulasi data, tapi di sini ingat, jangan sampai Bapak Ibu terkecoh manipulasi data kehadiran untuk mendapatkan tunjangan. Ini adalah personal, bukan secara. Oh iya, opsi 4 maksudnya. Opsi 4, ini opsi 3. Oke, oke, sorry. Jadi ini adalah kejadian personal. Ini adalah kejadian personal. Jadi bagaimana kita menindaklanjuti dulu gitu sebelum kita eksekusi, ya kita bicara dulu. Ini sudah berulang kali Bapak Ibu dijelaskan ya. Betul, karena hanya dua orang karena personal Bapak Ibu. Jadi kita harus berbicara terlebih dahulu ke rekan. Kemudian kita menyarankan ke memperbaiki kesalahan sebelum Anda melapor ini ya. Sebelum Anda melapor ke atasan. Ingat, di sini juga sudah jelas disampaikan. Bisa Bapak Ibu yang jawab B? Ya, manipulasi data perusahaan, manipulasi data laporan keuangan, manipulasi data. Yang jelas bukan personal gitu. Oke, kita lanjut. Ini integritas selesai, Bapak Ibu, tidak ada lagi yang bingung. Don. Beberapa rekan memanipulasi data. Data apa gitu? Nomor 1, ini ada nomor 1, Bapak Ibu. Di TO1 Mas Soswan jawabannya B. Ini belum ada di TO ya, kalau menurut saya. Sudah ada Pak di TO1 Manso, Pak, jawabannya Oh ada. ada Bapak. Oh oke. Nanti saya suruh admin untuk eksekusi, diperbaiki. Yang jelas ini A, Bapak Ibu, tindakan awal. Oke, bisa? Kita lanjut. Kalau dia Lanjut. personal, padahal saya sudah berulang kali bahwa kalau dia personal, maka kita berbicara pribadi dulu. Berbeda cerita kalau dia beberapa orang dan lain sebagainya. Ya, kalau dia kerugiannya ke banyak orang itu baru kita ke sana. Bisa ya? Jadi ini 4, ini 3. Nah, udah itu aja. Besok ya mau ujian silakan.
Oke, tidak ada yang jawab selain B, kita bahas. Seorang warga datang marah-marah ke kantor Anda karena pelayanan yang menurutnya lambat dan membingungkan. Anda tahu bahwa sistem pelayanan memang sedang dalam proses pembaharuan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, ini yang dirasakan admin kemas. Warga tersebut menuntut penjelasan dan solusi saat itu juga. Padahal Anda banyak pekerjaan mendesak lain. Apa tindakan terbaik Anda? Ada yang jawab A juga? Oke, kita bahas yang jawab A. Bapak Ibu, kalau ada yang datang marah-marah, kita dengar dulu dia sedang marah gitu. Kita dengarkan semua keluhannya, kita dengarkan semua, kamu ini perusahaan ini, kamu melayani saya tidak baik, itu harus kita dengar dulu. Oke? Jangan langsung ke menjelaskan, meskipun dengan nada tenang. Tindakan awal lagi-lagi Bapak Ibu. A ini bakalan Bapak Ibu, A ini. A, jadi kurang menyentuh sisi emosionalnya warga, Bapak Ibu. Kenapa? Jadi menjelaskan dengan nada tenang, sistem sedang dalam pembaharuan dan meminta warga untuk menunggu. Justru dia sedang marah-marah ini, Bapak Ibu, meski dalam keadaan nada tenang, dia akan tetap marah-marah gitu. Kita dengarkan dulu dia berbicara. Ini kan ada mendengarkan keluhannya dengan sabar. Sabar Bapak Ibu, meskipun dia dalam keadaan emosi, kita sabar. Nah, setelah dia selesai, baru kita memberikan penjelasan yang jujur dan mencoba mencari solusi tercepat untuk membantu. Bapak Ibu, di sini Anda sedang bekerja dan sedang sibuk. Ini pengecoh, Bapak Ibu. Karena di B ini ada solusi. Kalau di C kalau di A tidak ada solusi, Bapak Ibu. Solusinya apa? Menunggu. Apakah menunggu solusi? Bukan, Bapak Ibu. Betul. Jadi, opsi yang benar ada di B. Hati-hati yang jawab A. Bapak Ibu, kalau kita ketemu dengan soal pelayanan publik dan ada warga yang datang marah-marah, tindakan awal harus kita mendengarkan dulu keluhannya. Baru kita jelaskan. Bisa? Tidak bingung lagi Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Udah, Bapak Ibu yang sudah lama di dalam grup, saya yakin aman sebetulnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Saya tunggu apakah ada jawaban yang berbeda nanti. Oke, kita bahas. Tim Anda diberi target menyelesaikan laporan audit dalam waktu seminggu. Ingat, orientasi pada hasil berarti kita prioritas. Sudah tadi ya dijelaskan di tipsnya. Anda menyadari bahwa salah satu anggota tim sering terlambat menyelesaikan tugasnya karena sibuk dengan urusan pribadi. Keterlambatan ini mengancam pencapaian, baru mengancam ya, belum mengancam pencapaian target tim. Apa langkah Anda? Jadi, ada satu anggota tim. Ada yang menjawab selain A? Tidak ada ya? Oke. A ini benar. Kita membicarakan langsung dengan anggota tim tersebut untuk mencari solusi bersama agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Di mana poin 3-nya, Bapak Ibu? Mengabaikan tidak mungkin, itu harus kita hindari. Kalau kita mengerjakan bagian tugas rekan, itu tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi B ini mengorbankan diri tanpa menyelesaikan akar masalah, tidak berkelanjutan nantinya. Ini masih masuk dalam poin 3. Melaporkan rekan tersebut kepada atasan karena telah menghambat kinerja
tim. Artinya Bapak Ibu kalau di dalam soal sudah Anda tegur, sudah Anda bicara, maka harus Anda laporkan. Kenapa harus Anda laporkan? Karena Anda siapa? Anda adalah ketua tim. Itu maksud saya. Bisa kan? Jadi kalau misalnya di dalam soal keterlambatan ini mengancam pencapaian target, Anda sudah berbicara dengan anggota tersebut namun dia tidak menindaklanjuti, maka opsinya, pada jawabannya baru melaporkan. Kalau yang opsi A ini sudah dicantumkan di dalam soal. Oke ya? Aman? Atau saya terlalu cepat menjelaskan, Bapak Ibu ingat ini pertemuan terakhir. Saya Aman. Oke, Aman, Pak, Enggak, aman. Pak, aman. Aman, Pak. lanjut. Aman. Oke, ada yang jawab A ya. Oke, saya bahas. Anda baru saja dipindah tugaskan ke divisi baru dengan pekerjaan yang berbeda dari sebelumnya. Di divisi ini, budaya kerja dan gaya komunikasi tim sangat berbeda. Dan Anda merasa belum bisa menyesuaikan diri. Apa yang Anda lakukan? Bapak Ibu yang jawab A tadi, mohon maaf. Menyampaikan kepada atasan bahwa Anda kurang cocok. Tidak boleh, Bapak Ibu ya. Jadi kalau A ini terlalu cepat menyerah, artinya Bapak Ibu tidak berkompeten, dianggap tidak berkompeten. Bapak Ibu ingat harus mampu beradaptasi. Ini sudah saya kasih kode, kemampuan menyesuaikan diri gitu. Bahkan A ini dapat poin 2 loh Bapak Ibu. Jangan. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau adaptasi? Ya tentunya Bapak Ibu kalau orang beradaptasi itu kan mengamati dulu situasi kerjanya, kemudian sambil perlahan kita menyesuaikan gaya kerja yang ada di situ. Ini baru tepat. Di mana poin 3-nya Bapak Ibu? Ada di C. Kenapa poin 3? Ya karena mempertahankan gaya kerja masih mending dibandingkan dengan langsung menyerah. Karena mempertahankan gaya kerja masih mending daripada menghindari interaksi. Makanya ini 3, ini 1. Tapi jangan ke 1 dan 1 ya. Ke 1 dan 2. Jadi opsi yang paling tepat ada di B. Jadi B ini menunjukkan bagaimana Bapak Ibu bisa fleksibel, adaptif, dan positif. Mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Aman? Atau terlalu cepat? Nanti sampaikan. Jangan Aman, sampaikan, Pak, aman. jangan sampaikan Aman, di Pak. grup orang lain. Next. Oke. Lanjut, Pak. Oke. Saya bahas. Apakah masih ada jawaban yang berbeda? Nggak ada jawaban A di sini. Oke. Anda diminta menjadi moderator dalam sebuah acara penting instansi. Namun saat pelaksanaan, seorang narasumber menyampaikan opini yang secara halus menyindir kebijakan instansi Anda. Beberapa peserta terlihat tidak nyaman. Anda tahu bahwa membantah secara terbuka akan menimbulkan kesan yang buruk terhadap instansi Anda. Bagaimana Anda menyikapi? Mengabaikan kita eliminasi, menyampaikan keberatan pada saat itu juga harus kita eliminasi. Ini kurang etis, kemudian mengabaikan juga, ini salah Bapak Ibu. Kalau kita mengabaikan Bapak Ibu, artinya ini berisiko menimbulkan hal-hal yang negatif nantinya.
Saya boleh mengabaikan ini. Kalau kita menyampaikan keberatan ini nantinya emosional sekali nanti Bapak Ibu. Tersisa B dan C. Apakah kita memotong? Tidak, Bapak Ibu. Nah, memberi tanggapan diplomatis. Maksudnya tanggapan diplomatis ini tanggapan yang hati-hati, yang mengklarifikasi dengan tetap menghargai pendapat narasumber. Ini sangat jelas. B. Gak usah paham, jawab biar apa. Gak usah spam, jawab biar. Oh iya, betul. Satu kali jawab aja. Bisa ya, yang profesionalisme ya? Bisa, Pak. Bisa. Sapa, lanjut. Next. Respon. Oke, Anda adalah petugas informasi publik di sebuah instansi pemerintah. Seorang warga datang dan bertanya tentang prosedur pengurusan izin yang cukup kompleks. Warga tersebut sudah lanjut usia dan terlihat kesulitan memahami penjelasan meskipun sudah dijelaskan berkali-kali. Ingat, di sini Bapak Ibu meskipun dia lanjut usia, dia bukan pelayan publik yang di sini yang ditanyakan di sini bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita bisa memberikan informasi dengan baik. Jadi dia kesulitan memahami penjelasan Anda, meskipun sudah dijelaskan berkali-kali. Apa sebaiknya? Ada yang jawab A ya, ada yang jawab A. Memberikan brosur prosedur secara lengkap dan menyarankan untuk membacanya di rumah agar bisa dipahami dengan lebih tenang. Tidak boleh, Bapak Ibu. Memberi informasi, Bapak Ibu, tapi tidak cukup membantu untuk warga lansia. Dia kan sudah tua. Bapak Ibu memberikan brosur lagi untuk dibaca, gitu. Aujang, Bibi Jum. Bibi Jum meeting heula. Bibi, matikan dulu mic-nya Bibi. Malah tambah pusing. Ya, malah orangnya akan si bapaknya akan tambah pusing gitu. Jadi Bapak Ibu, karena ini bagaimana kita bisa berkomunikasi yang efektif, yang baik, maka kita harus memberi penjelasan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana dan menawarkan bantuan untuk mengarahkan langkah-langkah awalnya. Jadi ini salah Bapak Ibu. Ingat ya, jadi diingat bahwa ketika ada soal tentang komunikasi, bagaimana Anda harus menghadapi lansia, warga marah-marah, dan Bapak Ibu harus menjelaskan kembali, jangan langsung memberikan brosur atau langsung memberikan tindakan yang tidak memberikan komunikasi yang efektif. Artinya Bapak Ibu kalau di sini Bapak Ibu di B ini Bapak Ibu memberikan komunikasi lagi, memberikan informasi. Ya kan? Jadi di pendekatan empatik dapat, komunikatif dapat, dan menunjukkan pelayanan yang baik juga dapat. Bisa? Kenapa bahas Bibi? Tapi mata Walid Bibi. Bisa, Pak, lanjut. Malam ini berapa soal? 15 kayaknya. Langsung saya bahas ya, karena jawaban sudah benar-benar. Anda diberi tanggung jawab memimpin tim dan menyusun laporan akhir tahun. Beberapa anggota tim tampak tidak antusias dan tidak menyelesaikan bagian mereka tepat waktu. Tenggang waktu semakin dekat dan Anda khawatir laporan tidak selesai sesuai target. Saya sudah sampaikan, jangan sampai Bapak Ibu mengerjakan pekerjaan orang lain. Menegur dengan keras juga salah Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu ketika diperhadapkan
Dengan ini, Bapak Ibu harus bagaimana tanggung jawab sebagai pimpinan tim yang ditunjukkan dengan solusi yang produktif gitu. Kita harus menunjukkan ada solusi karena kita sebagai ketua tim. Artinya Bapak Ibu kita menyusun ulang pembagian tugas agar pekerjaan lebih merata, bisa selesai tepat waktu. Itu kurang tepat, Pak. Tapi Bapak Ibu dari semua opsi hanya itu yang paling bagus, yang paling memberikan solusi. Ada di B. Pak, saya benar, tapi kalau ada pilihan bilang menegur dengan sopan lemah lembut, apakah boleh dipilih? Mereka tepat waktu, tenggang waktu semakin dekat. Anda khawatir laporan tidak selesai saat kaget. Menegur dengan sopan. Menyusun ulang pembagian tugas agar pekerjaan lebih merata. Ini tentang tanggung jawabnya Bapak Ibu ya sebagai ketua tim. Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap mereka. Kalau Bapak Ibu tentang ini laporan dan tenggang waktu, kemudian Bapak Ibu menegur dengan sopan, ini bukan tentang penyelewengan. Jadi menegur dengan sopan itu biasanya terjadi ketika ada penyalahgunaan aset, ada penyalahgunaan hal-hal lain gitu. Tapi ini persoalan waktu yang diberikan dan Bapak Ibu harus menyelesaikan ini gitu tepat waktu. Artinya Bapak Ibu di sini tanggung jawabnya menyusun ulang pembagian tugas. Kalau hanya menegur apakah akan selesai? Tidak, Bapak Ibu ini tidak akan selesai. Ini solusi yang tepat. Betul, tapi dari awal mereka tidak menyelesaikan bagian mereka. Coba Bapak Ibu bandingkan saja dari opsi ini. Jangan menambah-nambah masalah ya. Bapak Ibu coba lihat dari semua opsi. Apakah cukup dengan menegur? Coba dari konteks soal ini apakah cukup dengan menegur? Tidak, Bapak Ibu. Konteks soalnya beda lagi kalau kita menegur itu ada masalah apa gitu. Hati-hati Bapak Ibu ya, jangan terkecoh gitu. Anda diberi tugas untuk memimpin tim dalam menyusun laporan akhir. Beberapa anggota tim tidak antusias dan tidak menyelesaikan bagian mereka tepat waktu. Tenggang waktu semakin dekat, Anda khawatir laporan tidak selesai sesuai, baru khawatir kan Bapak Ibu baru khawatir gitu. Baru khawatir ini tidak akan selesai tepat waktu. Jangan langsung C Bapak Ibu. Ini nanti setelah ini. Anda ketua tim. Jadi ada tindakan awal dulu sebelum ke atasan. Coba misalnya menegur tim tersebut untuk bekerja dengan baik. Apakah mereka akan bekerja dengan baik? Tidak. Iya kan? Jadi menyusun ulang pembagian tugas agar pekerjaan lebih merata. Ingat Bapak Ibu di sini baru kekhawatiran Anda terhadap ketidakselesaian pekerjaan tepat waktu. Iya kan? Jadi Bapak Ibu kalau kita menegur itu, misalnya Anda diberi tanggung jawab untuk memimpin tim dalam menyusun laporan akhir tahun. Beberapa anggota tim tidak pernah hadir, cuek, atau menggunakan fasilitas kantor dan tidak bekerja. Nah, bisa juga di situ menegur. Tapi yang mau diberi, yang mau diminta si pembuat soal di sini bahwa kekhawatiran ini yang tidak akan khawatir bahwa tidak akan selesai tepat waktu, itu yang diminta oleh si pembuat soal. Apa solusi dari khawatir yang Bapak Ibu baru khawatir nih belum terjadi? Apa solusi yang akan terjadi ketika apa solusi akan Bapak Ibu buat ketika Bapak Ibu khawatir? Ya ini di B Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika menjawab soal jangan membayangkan tapi kan bisa menegur ini tidak bakalan berabe nanti Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Yang tadi siapa tadi?
Gas, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi karena konteks soal tidak meminta Anda untuk menegur gitu. Misalnya kalau misalnya ada jawaban menegur ya. Misalnya ada jawaban menegur. Sedangkan di sini Anda khawatir. Anda justru akan lebih khawatir kalau cuma dengan teguran gitu. Iya kan? Kita lanjut ya. Bisa. Oke. Ya, lanjut, Pak. Saya bahas. Anda tergabung dalam trik proyek digitalisasi publik. Salah satu anggota tim yang merupakan senior sering mendominasi diskusi dan cenderung menolak masukan dari anggota lain. Termasuk Anda. Situasi ini membuat sebagian anggota enggan berkontribusi dalam diskusi. Apa yang Anda lakukan? Menghindari, saya sudah sampaikan tidak boleh. Kalau kita menghindari, ini Pak, pasif. Tadi kan jawaban pasif, jangan sampai jawaban pasif, menghindari, mengabaikan, itu dieliminasi. Ini tidak menyelesaikan masalah kalau kita menghindar. Menerima saja, tidak boleh juga Bapak Ibu kalau kita menerima saja. Menerima saja ini Bapak Ibu nanti menunjukkan sikap menyerah dan tidak membantu perbaikan kolaborasi. Karena ini apa? Karena ini adalah kerja sama tim. Mengusulkan diskusi internal tanpa senior. Tidak boleh. Di sini yang masalahnya ada pada senior. Jadi kita harus apa? Jadi komunikasi personal Bapak Ibu adalah pendekatan dewasa yang menjaga harmoni tim. Komunikasi personal itu menjaga harmoni, menjaga hubungan dengan kerja agar lebih terbuka terhadap pendapat tim. Karena ini yang menjadi solusinya. Mau jawab B ya, gampang. Ibu Hilda langsung jawab, apakah soal ini sudah pernah kita kasih ya? Bu, suara makannya kedengaran, Bu. Belum, Pak, karena terbiasa paling. Oke, siap. Alhamdulillah. Keren kalau gitu. Belum dikasih tapi sudah langsung menjawab, berarti sudah terbiasa dengan soal-soal. Tapi ada jawaban yang bervariasi juga nih. Oke, kita bahas. B. Di lingkungan kerja mikrofonnya. Di lingkungan kerja Anda muncul ketegangan antara dua rekan karena salah satu merasa tidak dihargai kontribusinya dalam proyek tim. Konflik ini mulai mempengaruhi suasana kerja produktivitas tim secara keseluruhan. Sudah mempengaruhi berarti ya, sudah mulai mempengaruhi. Anda tidak terlibat langsung, tapi mengetahui akar masalahnya. Apa tindakan? Membiarkan? Kalau kita membiarkan, mengabaikan konflik, sekali lagi tidak boleh Bapak Ibu, ini tidak dibenarkan kalau kita membiarkan, mengabaikan, kita harus turut andil untuk menyelesaikan. Ada yang jawab C. Ada yang jawab D. Oke, kita bahas di D. D ini Bapak Ibu mengajak keduanya berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah di depan semua anggota tim. Bapak Ibu mengajak, tetapi Bapak Ibu Anda tidak terlibat langsung di dalam, ya, Anda tidak terlibat langsung. Jadi D ini langsung terbuka di forum bisa efektif, tapi beresiko Bapak Ibu memperburuk situasi emosional. Ini 3.
Salah D-nya Bapak Ibu. Kalau D emang saya, Anda siapa? Gitu. Blunder saya. Artinya apa? Karena ini kita tidak terlibat, maka kita mendekati masing-masing rekan secara pribadi untuk memahami perspektif mereka dan membantu mencari solusi. Bapak Ibu, kita secara pribadi saja karena Anda tidak terlibat. Jangan ikut campur. Apalagi menghubungi atasan, Bapak Ibu. Jadi C ini merupakan pendekatan personal, solutif, dan menjaga hubungan baik tanpa mempermalukan pihak manapun. Jadi jawaban yang benar adalah C, Bapak Ibu. Kalau ada unek-unek sekarang waktunya bertanya ke Mas Ten, Pak. Betul, silakan. Silakan. Jika konteks soalnya sebagai ketua tim gimana, Pak? Kalau Anda sebagai ketua tim dan ini sudah terjadi, kemudian bahwa Anda sudah menegur, maka Anda langsung menghubungi atasan. Jawabannya di B. Kalau Anda sebagai ketua tim. Pak, apa web masih tetap bisa dibuka walaupun sesi Zoom sudah? Web itu berlaku untuk Bapak Ibu sampai selesai ujian. Itulah istimewanya. Meskipun Zoom berakhir, webnya tetap dimiliki gitu. Bukankah suatu masalah tim harus dibahas ketahui di dalam forum, tapi Anda tidak terlibat. Di sini sudah disebutkan Anda tidak terlibat. Ini pengecoh ke Bapak Ibu, Anda tidak terlibat. Anda hanya mengetahui saja akar masalahnya. Kan Anda tidak terlibat gitu, sudah disebutkan. Kalau Anda adalah ketua tim, kalau Anda termasuk juga di dalam tim, gitu. Bisa? Jawabannya C. Kalau di sini Anda ketua tim dan sudah menegur, baru kita laporkan ke atasan. Oke ya. Ini sudah pernah dibahas atau tidak ya? Anda bekerja di bagian pelayanan digital. Banyak warga mengeluh tentang lamanya waktu respon terhadap pengaduan online. Meskipun ini bukan tanggung jawab langsung Anda merasa hal ini bisa diperbaiki melalui sistem chatbot. Chatbot ya, ada kayak di Telegram itu ada. Oh, soal yang mirip, oke. Panduan interaktif. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini sekali lagi ini bukan tentang melapor dan tidak melapor, bukan persoalan tentang kapan melapor dan tidak, kapan keabsanan tidak, tapi ini adalah inisiatif dan kreativitas. Coba kita bahas. Ada yang jawab D tadi Bapak Ibu. Menunggu sampai bagian IT membuat sistem baru karena itu tanggung jawab mereka. Berarti Anda tidak punya inisiatif dan Anda tidak punya kreativitas. Iya. Iya kan? Yang D, yang jawab D tadi. Anda kalau masih menunggu tim IT berarti Anda tidak punya inisiatif dan Anda tidak punya kreativitas. Ingat di A ini Anda mengusulkan gitu. Baru mengusulkan. Mengusulkan ide kepada atasan untuk membuat
chatbot atau panduan interaktif dan menawarkan diri untuk menyusun konsep awalnya. Biasanya ini akan dianggap cari muka. Tapi kalau dalam konteks bagaimana kita kreatif dan bagaimana kita punya inisiatif, ini masuk Bapak Ibu. Karena bagaimana kita punya inisiatif dan bagaimana kita punya kreatif. Artinya, menawarkan diri ini adalah inisiatif dan mengusulkan ide itu adalah kreatif. Jadi, A ini adalah 4. Kalau D ini Bapak Ibu, ini realistis saja, tapi tidak produktif dan tidak menyelesaikan masalah. Kalau menyimpan ide juga tidak boleh Bapak Ibu. Meskipun ada yang sudah menyampaikan di beberapa VT, kalau di sekolah baru jangan menunjukkan skill dan lain sebagainya. Jangan. Apalagi kalau mengeluh ke rekan kerja. Dikurangi aksi. Betul. Harus dijemput bolanya dong. Oke ya. Hari ini 15 soal. Masih 5 nomor lagi. Tidak 30 soal lagi. Tidak dong, Bapak Ibu. Kalau 30 soal lagi malam ini, kasihan yang mau ujian besok. Anda adalah staf baru. Anda adalah staf baru saja. Anda adalah staf yang baru saja menyelesaikan menjalani pelatihan selama 2 minggu. Setelah kembali ke kantor, sudah gamblang kelihatan jawabannya, Pak. Oke, tidak masalah. Berarti Anda sudah terbiasa. Anda merasa lelah karena proses pelatihan yang cukup padat. Namun, atasan Anda langsung memberi tugas mendesak yang harus diselesaikan hari itu juga. Sementara beberapa rekan justru menyarankan Anda istirahat dulu karena menganggap Anda masih wajar kalau telat kerja. Apa sikap Anda? Kita harus mencari jawaban yang menunjukkan sikap disiplin dan loyalitas terhadap tugas. Berarti kalau kita meminta tambahan waktu, ini cukup sopan, cukup baik, tapi berisiko menunda target yang harus diselesaikan hari ini salah. Apalagi menunda, tidak disiplin. Mengikuti saran rekan kerja. Kalau kita mengikuti saran rekan kerja, artinya ikut-ikutan rekan kerja ini tidak bersikap profesional, tidak disiplin ya. Artinya mau tidak mau meskipun lelah, kita harus menyelesaikan tugas dari atasan. Harus loyal. Karena loyal yang baik. Jawaban yang paling tepat ada di A. Kalau Bapak Ibu melihat soal ini terlalu mudah, ya justru lebih bagus gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen soal yang lebih sulit lagi, ya nantilah akan kita tambah. Karena di setiap sesi pertemuan, itu ada pertemuan mudah, pertemuan sulit, setengah sulit. Nah, pada akhirnya kebingungan gitu. Dikasih yang panjang bingung, dikasih yang pendek juga. Ya.
Orientasi pelayanan. Penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia itu menjadi prioritas. Ingat, kalau ada lansia, ibu hamil itu menjadi prioritas. Seorang warga penyandang disabilitas datang ke kantor pelayanan tempat Anda bekerja. Ia tanpa kesulitan mengisi formulir manual ya, karena keterbatasan fisiknya. Kantor Anda memang belum memiliki sistem layanan khusus penyandang disabilitas. Bagaimana sikap Anda? Karena belum ada pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas, nanti Bapak Ibu tidak boleh langsung menyarankan keluarga tersebut datang bersama anggota keluarga. Ini nantinya di opsi A ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu tidak menyelesaikan kebutuhan pada saat itu. Kalau B misalnya, menawarkan diri untuk membantu langsung mengisi formulir sesuai arahan warga tersebut, ya ini kita simpan dulu. Coba C, memberikan formulir dan membiarkan, oke, kita eliminasi. Meminta satpam untuk membantu karena Anda sedang sibuk mengurus warga lain. Nah, ini biasa terjadi di bank. Bank itu biasanya langsung ke satpam. Artinya di sini Anda bukan satpam. Nah, mana yang menunjukkan responsif dan inklusif? Yang sudah saya sampaikan tadi di pertemuan sebelumnya, di tipsnya. Responsif dan inklusif yang mana? Karena ini penyandang disabilitas. Yang tentu Bapak Ibu tetap harus menawarkan diri untuk membantu langsung. Karena penyandang disabilitas. Jadi ini adalah jawaban yang benar, ada di B. Jadi ini inklusif, responsif. Terlalu mudah. Bapak Ibu, bukan masalah terlalu muda. Nantinya gini Bapak Ibu. Meskipun, mohon maaf ya kalau terlalu muda. Meskipun ini terlalu mudah, Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu akan ketemu dengan model soal yang konteksnya sama gitu, mirip dengan ini. Artinya Bapak Ibu punya dasar bahwa, oh iya, berarti saya harus respons, cepat merespon, saya harus empati, saya harus saya harus menjadikan prioritas ibu hamil disabilitas. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi coba saya mau tanya, ketika Bapak Ibu belum pernah membaca soal Mansoswa, kemudian ketemu dengan soal ini, apakah Bapak Ibu akan merasa mudah? Tidak, Bapak Ibu pasti akan membaca dulu. Jadi ini mudah menurut Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah pernah memulai, Bapak Ibu sudah punya dasar, Bapak Ibu sudah punya Zoom beberapa kali, dan bahkan Bapak Ibu sudah nonton-nonton YouTube yang ada di luar sana gitu. Kalau ini terlalu mudah. Kalau kami orang NTT bilang biasa saja, jangan terlalu juga. Jadi karena ini memang Bapak Ibu sudah terbiasa menjawab soal gitu. Jadi jangan menganggap yang mudah. Jadi gini Bapak Ibu, berdoa Bapak Ibu dapat soal yang mudah. Lanjut aja ya. Lanjut Pak, jangan takabur Pak, lanjut. Kalaupun terlalu mudah cukup disimpan saja, jangan sampai menggores hati yang udah kerja keras. Aduh, kalau terlalu mudah kita akhiri di nomor 13 aja ya. Kemampuan mengendalikan diri. Nah, oke. Jangan Kita Pak, harus- jangan. Tidak, Bu, saya masih bisa mampu mengendalikan diri. Oke, langsung saya bahas. Dalam rapat evaluasi kinerja bulanan Anda dikritik keras. Oh, ini kebetulan banget dengan soal ini. Dikritik keras oleh atasan karena dianggap belum mencapai target. Kritik itu disampaikan di hadapan rekan-rekan Anda dan membuat Anda merasa malu. Padahal Anda merasa sudah bekerja keras. Apa yang harus Anda lakukan? Kritik harus kita terima. Iya kan? Kritik harus kita simpan, jangan disimpan ya. Kritik harus kita terima gitu. Harus menerima kritik. Artinya Bapak Ibu, kalau kita menanggapi kritik dengan tenang dan menjelaskan kondisi kerja Anda selama ini,
Apakah ini poin 4? Apakah ini 4? Nah, banyak yang jawab A, katanya mudah. Coba. Ada yang jawab D. Ada yang jawab A. Yakin A. Nah, Bapak Ibu, baru saya sampaikan seperti itu sudah ragu dengan jawaban yang benarnya Bapak Ibu. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau yang jawab B ini meminta agar kritik disimpan secara pribadi, bukan di depan umum. Ingat, di sini sudah disampaikan. Wajar ini terjadi, tapi meski tidak langsung merespon. Tidak boleh. Jadi Anda siapa? Dia pimpinan, Bapak Ibu. Tetap A. Ya, goyah kan imannya Bapak Ibu ketika saya sampaikan ini yang tadi. Goyah, artinya Bapak Ibu baru terbiasa, belum memahami. Jadi jangan menganggap sesuatu itu mudah, padahal kita tidak mampu mengendalikan diri. Tidak boleh, ini kelihatan sekali salahnya di B. Meninggalkan rapat, ini tidak mencerminkan kedewasaan yang profesional. Kalau kita tinggalkan rapat, jadi jangan keluar Zoom dulu. Oke, ini salah. Bercanda Bapak Ibu ya, jangan terlalu serius. Aman. Kalau kita membalas kritik dengan mengungkapkan kelemahan rekan kerja yang ini tidak boleh. Artinya kita di sini membuka aib orang lain. Biasanya ini terjadi di dunia nyata. Ketika kita dipersalahkan, kita juga ikut-ikutan membuka aib orang lain. Artinya Bapak Ibu, kita lihat mana opsi yang paling tepat. Tentu kita harus mendekapi dengan tenang. Kita jelaskan kondisi kerja selama ini. Jadi, opsi yang benar itu ada di A. Ini merupakan tanggapan profesional dan mampu mengendalikan diri dengan bijak. Biasanya kita marah gitu. Jangan. Jadi harus sabar. Oke ya. Jadi harus sabar. Yang B zong. Yang B ini Bapak Ibu justru salah sekali ini. Ya, meskipun Bapak Ibu akan dapat nilai 3 atau 2 di sini. Sabar ya. Oke. Sabar. Jangan-jangan mati lagi lampu. Tuh, hilang Pak Ngadi. Selesai sudah. Anjing hari Rabu kakak. Oke, iya. Oke, kita lanjut. Oke Bang Adi. Ada suara saya? Ada. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Tidak boleh hilang saya malam ini, karena ini pertemuan terakhir. Oke, langsung dibahas ya, mumpung masih ada 2 nomor. Anda ditugaskan mendampingi kunjungan pejabat pusat ke daerah. Namun rekan yang biasa menjadi koordinator sedang cuti. Mendadak Anda harus mengambil alih semua koordinasi acara meskipun Anda belum pernah memimpin kegiatan serupa. Waktu, Bapak Ibu diimut dulu ya. Waktu persiapan hanya 2 hari. Apa sikap Anda? Yang profesional yang mana? Coba, profesional dalam tekanan yang mana? Meminta atasan mengganti Anda? Ini salah Bapak Ibu ya.
Jadi A ini kurang percaya diri dan tidak menunjukkan tanggung jawab, tidak profesional. Apalagi kalau melimpahkan tugas ke orang lain. Ingat, Bapak Ibu ketika ketemu dengan soal dan opsinya melimpahkan tugas, ini ya meskipun soal ini mudah, tapi Bapak Ibu akan ketemu dengan opsi-opsi melimpahkan, tapi dalam redaksi yang lebih panjang misalnya. Ini salah Bapak Ibu. Atau kita menjalankan tugas sebisanya tanpa perlu repot, tidak boleh Bapak Ibu. Artinya D ini tidak menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab. Mana yang menunjukkan profesionalisme? Bapak Ibu tetap harus menerima tugas tersebut, segera menyusun rencana kerja sambil berkonsultasi dengan rekan yang lebih berpengalaman. Artinya Bapak Ibu profesional. Nah, Bapak Ibu biasanya dalam soal ada konteks soal seperti ini, tapi dalam redaksi kalimat yang panjang. Yang menyalakan mute siapa nih? Yang menyalakan mic maksud. Dimatikan dong. Oke, soal terakhir. Pak, kapan kita bisa menolak tugas dari atasan? Kalau menolak itu kalau tugas itu melanggar aturan. Oke. Semua sudah hebat, sudah bagus. Komitmen terhadap orientasi. Artinya Bapak Ibu, ini kan instansi sedang mengalami masalah transisi digital. Banyak pegawai senior merasa kesulitan menolak menggunakan. Ini udah dibahas ya? Oh, dibahas tapi dengan soal yang lebih panjang kemarin ya. Anda sebagai pegawai muda diminta membantu implementasi sistem. Tentu Bapak Ibu, opsi yang paling tepat yang menunjukkan komitmen terhadap kemajuan organisasi sekaligus menjabatani perbedaan generasi dan pengolahan perubahan, Bapak Ibu harus pelatihan atau Bapak Ibu memberikan tutorial sederhana agar para senior bisa lebih terbiasa. Ini salah, melaporkan juga salah, mengikuti arus saja juga salah. Bapak Ibu tidak bisa menolak perubahan kalau memilih A. Oke Bapak Ibu, soal yang terakhir dan rasanya sangat sedih kalau malam ini adalah malam terakhir. Admin tadi sudah sampaikan bahwa Pak Ngadi bisa nggak dibuka lagi 5 pertemuan karena mengingat banyak yang belum mau ujian di bulan. Tapi saya mau lihat-lihat dulu karena masih ada tugas dan tanggung jawab di penata layanan operasional. Dan Bapak Ibu, sekali lagi atas nama pribadi, bukan atas nama tim dulu, saya atas nama pribadi memohonkan maaf jika selama ini di pertemuan Mansoswan banyak kekurangan, banyak hal-hal yang menurut Bapak Ibu tidak baik, mohon dimaafkan. Ya semoga lebih banyak hal yang bermanfaat daripada hal yang tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat disimpan saja, kalau bermanfaat tolong dikembangkan. Bapak Ibu jadi gini, jadi Bapak Ibu ingat bahwa kelulusan itu ada di tangannya Bapak Ibu. Kami hanya perantara, kami hanya menjembatani, apa yang kami punya itu yang kami berikan dan kami tidak menganggap bahwa kami ini hebat, tidak Bapak Ibu. Bahkan ada di dalam ruang ini pun, di dalam Zoom ini masih banyak Bapak Ibu yang lebih hebat. Jadi gitu. Jadi Bapak Ibu ya meskipun ada beberapa anggota yang keluar dengan menjelek-jelekan, kami tidak masalah, itu merupakan motivasi buat kami. Dan justru di tengah-tengah ada orang yang menjelekkan, kami dibuatkan satu desain yang luar biasa, desain Ruang Harapan dan desain M. Ngadi. Ya, saya sangat berterima kasih dan sangat terharu terhadap Agil Hamda. Jadi terima kasih. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua, Pak Pur, Ibu Yuda, dan Bapak Ibu semua. Jujur saya sedih, apalagi kalau besok itu malam terakhir di guru juga.
Jadi sebetulnya kalau saya pribadi ini tidak punya pekerjaan yang begitu padat, saya siap kok tiap malam sebetulnya. Tapi Bapak Ibu, sungguh saya tidak punya waktu gitu. Tapi saya akan usahakan di malam FR hari pertama itu Bapak Ibu akan dapat TO. Jadi besok sore itu Bapak Ibu sudah akan dapat TO. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu masih bisa mengerjakan TO, Bapak Ibu masih bisa dapat fasilitas gitu. Jadi TO itu dari saya dan Pak Mawan. Jadi kami ada tim yang memantau free reportnya teman-teman yang ujian besok. Kebetulan juga ada yang mau ujian besok di tim kami. Dan saya harap TO itu meskipun nanti kalau pembuatan soal berdasarkan free report itu mudah, kami mohon maaf. Kami mohon maaf juga jika ada soal yang berulang, ada perkataan dari admin yang begitu terlalu keras, terlalu ekstrim, kami mohon maaf Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi atas nama pribadi dan tim kami mengucapkan terima kasih. Selamat belajar Bapak Ibu, selamat berjuang. Ingat cari sumber sebanyak-banyaknya. Masih banyak sumber-sumber yang hebat di sana dan bisa Bapak Ibu pelajari juga. Oke Bapak Ibu ya. Jadi untuk guru masih besok. Sebetulnya besok itu yang part yang saya tidak mau gitu. Kalau saya pribadi Bapak Ibu ya, sumpah saya ingin dengan Bapak Ibu semua gitu. Izin bertanya Pak, permisi. Ya, silakan sebelum saya akhiri. Mohon tipsnya Pak, kalau nanti ujian kira-kira yang bisa secepatnya untuk kita mengerjakan soal itu dari 1 sampai 145 soal ya, 135. Sebelum wawancara itu kira-kira soal yang mana yang didahulukan lah begitu. Misalkan apakah dari nomor 1 sampai nomor sekian atau dari 90-an ke atas baru turun ke 1. Oh iya. Kalau saya sih Bapak Ibu, kalau saya Bapak Ibu yang belum punya serdik, fokus aja dari nomor 1 dan mengikuti alur. Itu satu yang tidak punya serdik. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah punya serdik, loncat dulu ke 91 dan 135. 35. Baru ke Terima 1 dan 9. Jadi tergantung kenyamanannya Bapak Ibu. Afirmasi berlaku. Afirmasi berlaku. Afirmasi berlaku Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau mengerjakan 1 ke 90, 91 ke 35, itu tergantung kenyamanannya Bapak Ibu. Bang Adi, Afirmasi berlaku. Siap. Oke, terima kasih Pak. Bang Adi, ini mungkin mau bertanya ya. Kemarin sebelum resum belum terbaca itu sertinya. Ini tahap 2 ini apa terbaca, Bang Adi? Mohon bantuannya. Sekarang tidak terbaca ya di kartu. Kartu ujian belum bisa dicetak. Bukan, di kartu ini, bukan di kartu ujian, di bukti pendaftaran. Ya di resum kemarin belum terbaca karena kan energi belum keluar. Enggak berpengaruh. Jadi dia piloting 3 ya? Ya, plotting 3 saya, Pak. Dapat afirmasi. Oh, sama Pak, piloting 3 tidak terbaca. Jadi Bapak Ibu ingat dia punya urutan ya. Jadi ke Bapak Ibu honor dulu. Untuk guru nih, mohon maaf Bapak Ibu penata ya. Baru ke teman-teman PPG Praja. Jadi ini dulu, baru ke Praja. Tetap sesuai berdasarkan Permenpan RB. Gitu. Jadi Bapak Ibu sini akan mengadu juga, akan bersaing dengan sesama. Oke Bapak Ibu ya, sampai ketemu besok. Kerja tryout 8 kok Pak ini malam. Bapak Ibu tryout 8, jangan diotak-atik dulu ya. Tryout 8 itu lagi direvisi sama admin karena banyak soal yang sama ternyata di TO 8. Jadi Bapak Ibu ya, meskipun terlambat kami perbaiki, tapi kami masih banyak TO juga yang lain. Jadi Bapak Ibu FR
bakalan ada FR Mansoswan, bakalan ada FR 145 soal juga. Ini besok sore insya Allah, ini insya Allah di malam. Jadi admin kami lembur nih. Terima kasih banyak ya Pak Ngadi serta tim. Semoga Sama-sama. Pak, izin bertanya. Salam Makasih ya, sukses. Pak Adi, Izin bertanya. Pokoknya ditunggu Bapak Ibu ya. Jangan sebentar sudah ditanya lagi. Pak Ngadi sudah reading nggak? Admin sudah reading nggak? Jangan dulu. FR-nya belum ada yang ujian. Jadi selesaikan dulu ujian besok sesi 1-2, baru kita extend FR. Oke ya? ya Pak Ngadi. Semangat semuanya. Oke, semangat. Jadi, tapi ini spesial saja buat anggota grup. Itu tidak kami perjualbelikan. Jadi, nanti itu kami taruh harga, tetapi menggunakan bukti TF yang 90K itu. Nah, itu sudah ada keterangan bahwa tidak ada lagi pembelian untuk dua ini. Tidak bisa dibeli ini. Jadi nanti ada FR2, ada FR3. Jadi yang akan beruntung itu ya mereka yang ujiannya di bulan Mei, FR4, FR5 dan seterusnya. Pak, tapi kalau yang ini Pak, mohon bertanya. Kalau yang struknya yang pertama tuh kan udah hilang. Jadi ada yang struk yang pembelian yang itu TO9 kalau nggak salah. Bisa pakai itu, Pak? Iya, pakai itu aja. Oh, soalnya udah nggak ada, Pak. Terima kasih. Pak, termasuk sama yang itu ya, kalau peralihan dari yang gelombang pertama ke kedua, kan harganya 85 ya Pak. Itu pakai yang 85.000 Pak. Iya, 85. Yang di grup 1 ya? Di grup pertama periode 1 ya? Iya Pak, soalnya waktu kemarin saya sempat nggak bisa tertolak terus di web Pak, karena pas waktu itu webnya belum disetting untuk yang peralihan gelombang satunya yang TF-nya 85.000 Pak, gitu. Oh iya, nanti hubungi adminnya. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Izin Pak Ngadi bertanya. kalau belum selesai boleh. Jadi TO itu bebas mau kerjakan yang mana dulu. Oke ya Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf saya Pak, izin batuk-batuk. bertanya sebentar, Bapak. Oke, siap. Untuk pengerjaan ujian nanti, kalau misalnya nih udah selesai mengerjakan tapi waktunya itu masih sisa misalnya 15 menit gitu, atau soalnya itu harus jangan langsung disimpan atau nunggu waktunya habis, Pak. Terima kasih. Nanti itu akan diarahkan oleh panitia ya. Biasanya ya kalau yang sudah selesai biasanya akan disuruh tunggu dulu, tapi tergantung di tiloknya gitu. Oke ya. Tergantung panitia. Biasanya ada panitia menyampaikan jangan buru-buru keluar. Ada panitia menyampaikan yang sudah keluar yang sudah selesai silakan keluar. Tergantung di tilok mana Bapak Ibu akan ujian. Iya Pak, terima kasih. Pak, masih bisa Oke. bertanya satu kali. Boleh. Terakhir ya. Kami di Pulau Rote sini nih Pak, kami belum keluar jadwal ujian juga. Justru lebih bagus itu Ibu. Justru masih punya waktu, punya kesempatan. Pak, boleh bertanya? Boleh, boleh cepat. Silakan terakhir. Lebih ke trik sih Pak. Sebuah kita tidak kalau misalkan kita ngerjain soal terus tiba-tiba sisa waktunya sisa 1 menit dan masih ada beberapa kayak masih ada 30 soal gitu, itu ada trik khusus nggak itu Pak? Kalau di manajerial langsung saja sikat jawaban terbaik saja gitu. Lihat jawaban yang terbaik. Oh iya. Bapak Ibu di Mansoswan itu saya yakin Bapak Ibu bisa, sumpah. Saya meyakini yang Bapak Ibu sudah berbulan-bulan di dalam grup, saya yakin dan percaya Mansoswan itu ya palingan wawancara 1 salah, manajerial palingan 2-3 gitu. Apalagi Bapak Ibu yang terbiasa dengan hasil TO-nya 500-an, pasti di kenyataan ini bakalan tinggi. Pak, mau tanya Pak. Amin, amin ya Allah. Pak, mau tanya. Terakhir ya, oke.
Kalau untuk teknis afirmasi database masih berlaku nggak, Pak? Nah, itu saya tidak tahu ya. Yang jelas kalau Bapak Ibu mendaftar di periode 2, Bapak Ibu kan diarahkan untuk menyetujui bahwa turun prioritas, gitu ya? Iya. Nah, berarti Bapak Ibu setara dengan tenaga honor yang 2 Minimal 2 tahun. tahun. Karena Bapak Ibu sudah menyetujui bahwa Bapak Ibu turun prioritas. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Ya, banyak sama-sama. Pak Ngadi, sehat selalu. Sama Bapak Ibu harus sehat ya, harus semangat dan jangan panik. Oke, selamat berjuang yang mau berjuang. Pokoknya Bapak Ibu jaga kesehatan, yang mau berangkat dari titik lokasi, dari rumah ke titik lokasi, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Gitu. Oke ya Bapak Ibu, terima kasih. Salam sukses pokoknya. Semoga nilai terbaik yang minimal 500-an gitu. Bahkan Amin, amin 600. ya Allah. Semoga Nah, 670 oke, salam Kak. sukses. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak.